Yang perlu kita lakukan adalah menyediakan hati bagi Tuhan, supaya damai-Nya selalu tinggal beserta kita setiap hari. Itulah kedamaian yang sesungguhnya. Hati yang penuh dengan kedamaian Bapak Ibu menjadi sumber kekuatan bagi kita. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat Garam Dunia dimanapun Anda berada. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai dengan 31a. Dan di dalam Injil hari ini Yesus berpesan kepada para murid-Nya bahwa Dia akan meninggalkan damai-Nya. Damai yang ditinggalkan Yesus itu berbeda dengan damai yang diberikan dunia. Untuk itu, para murid tidak perlu merasa takut, karena Yesus sudah meninggalkan damai itu yang akan menguatkan mereka di dalam seluruh hidup karya pelayanan mereka. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, hidup di dalam damai itu adalah dambaan, harapan, dan cita-cita semua manusia. Dan untuk mendapatkannya, manusia bisa melakukan apa saja. Dan salah satu yang ditawarkan dunia adalah dengan menambah kekuatan, kekuasaan, dan pengaruh. Dan dengan berbagai macam cara, orang merasa bahwa dia akan bisa mendapatkan kedamaian. Tetapi kedamaian tidak kunjung datang juga. Karena itu, dalam konteks beriman kita, bahwa kedamaian sesungguhnya itu bukanlah berasal dari luar, tetapi datangnya dari dalam diri kita sendiri. Damai itu ada di dalam hati yang kita usahakan setiap hari. Kalau kita menuntut kedamaian itu datang dari luar, maka sekali lagi kita akan kecewa. Karena itu, mari Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, penuhilah hatimu dengan rahmat Tuhan sendiri. Undang Tuhan setiap hari masuk dalam hati kita, supaya damai sejahtera yang ada dalam diri kita itu tidak hilang. Yang perlu kita lakukan adalah menyediakan hati bagi Tuhan, supaya damai-Nya selalu tinggal beserta kita setiap hari. Itulah kedamaian yang sesungguhnya. Hati yang penuh dengan kedamaian, Bapak Ibu, menjadi sumber kekuatan bagi kita. Hati yang tidak damai biasanya menjadikan kita orang-orang yang tanpa pengharapan, orang-orang yang hidup di dalam pesimisme, orang-orang yang hidup sekali lagi tanpa harapan. Karena itu, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, semoga hati kita tetap ada damai dan sukacita. Karena di dalam hati yang damai, kita boleh menemukan kasih dan kebesaran Allah. Di dalam hati yang damai, kita bisa melihat sesama kita dalam kacamata yang lebih positif. Dan di dalam hati yang damai, kita bisa mengalami bahwa
saya menjadi bagian dari orang lain dan orang lain itu menjadi bagian dari saya. Tuhan memberkati kita sekalian.